NU didirikan oleh para ulama, para aulia. Mbah Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dengan seluruh para ulama waktu itu mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama atas dasar isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau-beliau adalah santri langsung seorang ulama besar dari Banten yang sangat terkenal, diakui sebagai orang alim, diakui sebagai ulama dunia, yaitu Syekh Muhammad bin Umar At-Tanari Al-Bantani Al-Makki. Beliau lahir di Tanar, di wilayah Banten ini. Lahir seorang ulama besar yang diakui dunia. Bahkan nanti beliau mendapatkan satu makom yang luar biasa di dalam salah satu karangannya, ta'lifnya yang terkenal, yaitu tafsir Munir atau tafsir Marah Lubed. Itu beliau mendapatkan makom Sayyidu Ulama'il Hijaz, Sayyidu Ulama'il Hijaz, yaitu bendoro. Apa? Bendoro itu apa? Tuan, pemimpin, imamnya Ulama'il Hijaz. Maksud Al-Hijaz di sini adalah Al-Makkah wal Madinah. Para pendiri NU mendirikan NU berdasarkan isyarah, berdasarkan ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Muhammad bin Umar Al-Bantani Al-Makki, yang mempunyai murid santri yang luar biasa, gurunya para guru, yaitu Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Dari dua guru yang luar biasa ini memberikan isyarah spiritual kepada Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan satu perkumpulan, yang perkumpulan ini nanti menjadi sebuah ormas terbesar tidak hanya di Indonesia, bahkan dunia, yang namanya Nahdlatul. Nama Nahdlatul Ulama ini pun berdasarkan isyarah spiritual, maunah dari Allah Subhanahu wa taala, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun lambang yang kemudian menjadi lambang Jam'iyah Nahdlatul Ulama seperti yang disinggung oleh Ketua NU Provinsi Banten tadi. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nahdlatul Ulama diyakini oleh para wali, para kiai seluruh wilayah Nusantara, di mana waktu itu NU didirikan di dalam rangka mengemban dua amanah besar. Amanah yang pertama adalah amanah diniyah, tanggung jawab keagamaan. Sehingga Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah, organisasi keagamaan, agama Islam yang mengikuti mazhab atau akidah ahli sunnah wal jamaah. Di mana ahli sunnah wal jamaah ini satu kelompok golongan yang di dalam beragama, menjalankan perintah-perintah agama berdasarkan apa yang dilakukan, yang diucapkan, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dengan seluruh sahabatnya. Maka firqah an-najiyah, firqah as-sahihah adalah firqah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang menjadi pegangan kita
sebagai warga Nahdlatul Ulama. Ini amanah yang pertama, amanah diniyah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, kenapa ahli sunnah wal jamaah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Alaikum ay elzamu, kamu semua sahabat-sahabat Rasul dan manusia selanjutnya setelah para sahabat kepingin dia selamat di dunia wal akhirah, harus berpegang kepada sunnati, tindak lampah apa yang saya lakukan, saya Rasulullah, sunnati, tindak lampah saya, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiin, dan sunnah-sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, ai Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Ini pegangan Rasulullah sendiri dan para sahabat yang kemudian diwariskan kepada para ulama kita. Al ulama warathatul anbiya. Ini yang pertama. Sehingga yang harus jadi perhatian kita, pengurus PBNU sampai pengurus ranting, bahkan sampai pengurus anak ranting dengan seluruh badan otonom, yang harus jadi perhatian, yang menjadi program yang paling penting, bagaimana menguatkan, mempertahankan, menyebarkan, mendakwahkan Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Harga mati ahli sunnah wal jamaah itu harga mati. Sebab ini al-firqah an-najiyah. Apalagi kalau kita tinjau satu hadis yang masyhur, Rasulullah sudah mengisyaratkan pada akhir zaman nanti umat akan berpecah belah. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah, kata Rasulullah, sabda Rasul. Besok umatku sendiri, umat Islam ini akan berpecah ke sekian firqah. Bahkan disebutkan sampai 73 firqah. Akan ada 73 golongan. Ini umat Muhammad. Kata Rasul, kulluhum halka, semua akan hancur, illal fa'idah, kecuali satu, al firqah an-najiyah, golongan yang selamat, yaitu firqah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga sekali lagi saya sampaikan dalam forum yang sangat mulia ini, seluruh pengurus, mulai pengurus besar sampai pengurus anak ranting, tugas yang paling utama bagaimana diupayakan memperkuat, mempertahankan, menyebarkan ahlus sunnah wal jamaah di dalam kehidupan ini. Sehingga kemudian para alim, para kiai, beliau-beliau di mana-mana selalu pertama kali yang dibangun adalah masjid atau musola. Dari masjid dan musola itu kemudian mendakwahkan kepada masyarakat lingkungannya untuk bersama-sama iqamatul haq, iqamatul aqidah as-sahihah, menegakkan akidah yang benar. Kemudian berkembanglah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang namanya pondok-pondok pesantren. Maka sehingga Nahdlatul Ulama yang menjadi perhatian di dalam program utamanya adalah setelah dalam rangka yang utama tadi, iqamatu ahli sunnah wa jamaah, kemudian mendirikan lembaga-lembaga pondok-pondok pesantren. Sehingga pesantren ini asli pendidikan ala Indonesia, Pak Komarudin. Kalau kita berbicara tentang model atau lembaga asli pendidikan ala Indonesia adalah pondok
pesantren.